Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Narendra Aji Negoro, NIM 210101117140104. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai rangkuman rekayasa nilai, studi kasus 3 rekayasa nilai, Jalan Robert West St. Paul TH952A oleh Departemen Transportasi Minnesota. Yang pertama yaitu gambar umum adalah fasilitas jalan raya yang dimiliki oleh Minnesota Department of Transportation dan menyediakan jalan raya utama, utara hingga selatan untuk West Street Paul. Klasifikasi jalan yaitu minor artery, lokasi proyek berada di antara Mendota Road di selatan dan Annapolis Street di utara. Konfigurasi jalan existing di antara Mendota Road dan Butler Avenue adalah jalan raya 5 lajur tak terbagi tanpa jalur parkir. Sementara dari Butler Avenue ke Annapolis Street adalah jalan raya 3 lajur tak terbagi dengan jalur parkir di kedua sisi jalan. Di koridor, terutama di 2/3 selatan, ada banyak jalan masuk di kedua sisi. Dua sisi jalan yang hanya berjarak 50 kaki. Karena jarak jalur masuk yang dekat ini, tingkat kecelakaan di sepanjang Robert Street lebih tinggi dari rata-rata bila dibandingkan dengan jalan raya lainnya di area metro. Proyek. Tujuan dari proyek ini ialah untuk merekonstruksi Robert Street dan meningkatkan keamanan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar American with Disabilities Act atau ADA. Proyek ini juga akan merekonstruksi jaringan pembuangan air drainase, mengganti sinyal lalu lintas, beserta lampu jalan, dan pemasangan elemen pemandangan jalan lainnya, guna memenuhi faktor estetika. Pada instruksi atau arahan yang diberikan oleh tim Value Engineers, ada 4 kategori yang perlu ditingkatkan. Yang pertama yaitu infrastruktur, yang kedua keamanan, yang ketiga estetika, dan yang keempat transit. Kategori yang perlu ditingkatkan. Yang pertama yaitu infrastruktur, yaitu penggilingan atau pelapisan yang ada, penggantian bagian trotoar beton yang rusak, peningkatan atau penggantian saluran pembuangan, perbaikan utilitas umum atau saluran air limbah dan saluran air sesuai kebutuhan. Keamanan, menambahkan median di jalur belokan, menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah di ujung utara Robert Street antara Butler dan Annapolis, perbaikan persimpangan termasuk pelebaran radius, peningkatan sinyal, jalur belok khusus tambahan ke Robert Street dari jalan samping tertentu. Konsolidasi jalan masuk jika sesuai. Estetika. Mengganti lampu jalan yang ada dengan sistem penerangan yang lebih efisien dan estetis. Menambahkan elemen hijau di sepanjang Robert Street melalui penggunaan pepohonan boulevard dan elemen lengkap dalam koridor. Transit. Memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur mobil, jalan raya, atau angkutan cepat bus dalam jalur perjalanan luar. Kendala dan pengendalian keputusan. Sebagai bagian dari pengarahan proyek, tim Value Engineers memiliki beberapa kendala proyek berikut dan keputusan pengendalian yang perlu dipertimbangkan di antaranya 80 kaki dari kanan jalan, proyek harus bisa dimulai pada April 2014, tetap diberikannya jalan 2 lajur satu arah di Robert Street saat masa konstruksi berlangsung dan dari arah sebaliknya. Tetap diberikannya akses ke tempat bisnis atau perusahaan saat masa konstruksi, tetap adanya jalan pintas saat masa konstruksi, tetap adanya jalan lewat bis pada masa konstruksi, tetap adanya jalan pedestrian saat masa konstruksi. Kekhawatiran stakeholder. Pekerjaan harus dimulai pada tahun 2014. Pengemudi dan pejalan kaki akan dipandu dengan cara yang jelas dan tepat melalui zona kerja dan bisnis. Meminimalkan dampak masyarakat dengan menyelesaikan pekerjaan secara efisien sambil mempertahankan persyaratan konstruksi yang berkualitas. Selanjutnya, pembukaan penawaran yang terlambat di bulan April 2014 dapat mengurangi jumlah penawar dan menaikkan harga. Pengamatan investigasi. Hari pertama studi termasuk presentasi dari tim proyek. Berikut ini merangkum masalah utama proyek, pendorong proyek, dan pengamatan yang diidentifikasi selama sesi ini. Pengemudi berbelok secara ilegal, trotoar rusak, retak trotoar karena panel beton, kegagalan atau kelelahan perkerasan, banyak jalan masuk, aktivitas transit atau pejalan kaki, ujung utara atau utara Butler Avenue berbeda dari proyek lainnya, perumahan versus bisnis, pejalan kaki penyandang cacat, beberapa jalan masuk tidak berhasil, kontraktor akan menggali atau menimbun kembali parit untuk saluran air, tetapi Dinas Air Street Paul akan memasang pipa. Jadwal proyek. Proyek ini dijadwalkan untuk diiklankan pada Januari 2014 dengan pembukaan penawaran pada April 2014. Konstruksi diharapkan dimulai pada Juni 2014 dengan proyek selesai pada 2017.
Durasinya selama 3,5 tahun. Informasi yang diberikan kepada tim value engineer seperti tabel di samping. Tabel 2 menjelaskan mengenai informasi yang diberikan kepada tim value engineers. Selanjutnya, ini adalah tabel jadwal proyek lanjutan tabel 2. Proses value engineer. Yang pertama yaitu fase informasi, yang kedua fase analisis fungsi, yang ketiga fase kreativitas, yang keempat fase evaluasi, yang kelima fase pengembangan, yang keenam fase presentasi, yang ketujuh fase implementasi. Fase informasi. Tim value engineers menerima briefing meliputi ketujuan proyek, jadwal proyek, batasan-batasan proyek, kepentingan stakeholder, serta diberikan estimasi biaya yang dokumen-dokumen yang berguna untuk studi value engineers. Ini contoh tabelnya yaitu kategori subtotal persen dari total. Jalan Raya memiliki subtotal sebesar $4,9 miliar, presentasi dari totalnya yaitu 24,9%. Fase analisis fungsi. Ada 5 perangkat dalam fase analisis fungsi. Yang pertama yaitu cost model, yang kedua atribut kinerja, yang ketiga matriks atribut kinerja, yang keempat tabel analisis fungsi, yang kelima diagram fase. Cost model. Ketua tim value engineers menyiapkan cost model dari estimasi biaya yang telah disediakan oleh tim proyek. Berdasarkan model yang didapat, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi atau renovasi atau perbaikan dari jalan beserta pemandangannya yang meliputi lampu jalan berkisar lebih dari 50% dari pendanaan proyek. Atribut kinerja. Tim value engineers bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut kinerja, kemudian mendefinisikan konsep dasarnya. Atribut kinerja berikut digunakan sepanjang penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan ide dan rekomendasi. Atribut-atribut kinerjanya terdiri dari operasi lalu lintas utama, operasi lokal, pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan jadwal proyek. Contoh atribut kinerja yaitu operasi lintas utama. Definisinya yaitu pekerjaan operasi lalu lintas dan keamanan di sekitar kawasan proyek dengan proyeksi lalu lintas 20 tahun beserta rancangan geometrinya. Garis besarnya, kecepatan desain 40 meter per hour dari arah selatan, 35 meter per hour dari arah utara. Selanjutnya, 4,11 inci lajur kendaraan, 11 lajur belok kiri dan kanan, median ditinggikan, lebar 4,15. U-turn diperbesar atau diperlebar. Ini lanjutan dari tabel atribut kinerja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu matriks atribut kinerja. Matriks digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja individu untuk proyek. Tim proyek dan tim value engineers mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Yang keempat, tabel analisis fungsi. Analisis fungsi mengubah elemen-elemen proyek menjadi fungsi-fungsi yang didefinisikan dengan kata kerja dan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek. Tabel berikut menunjukkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan utama yang sudah didefinisikan pada cost model. Contohnya yaitu item utama jalan raya. Kata kerjanya menahan, menyediakan, kata bendanya beban tempat, biayanya sebesar $4,09 miliar. Presentasi dari proyeknya yaitu 24,9%. Yang kelima yaitu diagram fase. Diagram fase menyusun fungsi sesuai urutan dapat menjawab pertanyaan how dan why. Fungsi dasar dari proyek ini adalah untuk meningkatkan operasi utama dan meningkatkan operasi lokal. Sementara fungsi sekunder dari proyek ini adalah memelihara lalu lintas dan merelokasi utilitas. Fase kreativitas atau spekulasi. Pada fase ini, tim VE melakukan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide kreatif tentang bagaimana menjalankan fungsi-fungsi yang telah dianalisis pada tahap analisis fungsi. Tim VE mengidentifikasi sebanyak 32 ide. Ide-ide tersebut didapatkan berdasarkan fungsi masing-masing. Selama fase spekulasi atau kreatif dari rencana kerja tim VE bertukar ide tentang bagaimana menjalankan berbagai fungsi. Ide-ide ini berdasarkan pada informasi yang tersedia yang diberikan kepada mereka pada saat penelitian, dengan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian yang juga diberikan kepada mereka. Pada fase kreatif didapatkan beberapa ide yang terbagi menjadi 4 macam fungsi, yang nantinya semua ide yang didapat dari brainstorming tim VE pada fase kreatif akan dievaluasi berdasarkan standar dan ketentuan yang sudah ditentukan dari tim VE dan seluruh stakeholders. Berikut ini merupakan kategori fungsi yang digunakan diantaranya menjaga alur lalu lintas, trafik jalan umum, menjaga alur lintas atau trafik menuju tempat kerja, mengalokasikan utilitas, meningkatkan constructability. Fase evaluasi.
Pada fase ini, tim VE menggabungkan evaluasi dan mengkerucutkan ide-ide yang telah diidentifikasi. Tim VE mengevaluasi ide-ide tersebut dengan menyebutkan keuntungan dan kerugiannya serta memberikan nilai 0 sampai 5. Ide dengan nilai tinggi akan dikembangkan lebih lanjut. Ide dengan nilai 3 didokumentasikan sebagai pertimbangan desain, sementara ide dengan nilai rendah 2 ke bawah tidak digunakan sebagai pertimbangan lanjut. Peringkat-peringkat tersebut ditandai dengan warna-warna. Keterangannya seperti berikut. Contoh tabel-tabel evaluasi fungsi. Ini contoh peringkat 0. Pembenarannya, cacat fatal karena utilitas adalah bagian dari ruang lingkup proyek ini saat ini. Ide ini dijatuhkan dari pertimbangan lebih lanjut. Selanjutnya peringkat 2. Pembenaran atau komentarnya, ide ini dijatuhkan dari pertimbangan lebih lanjut. Peringkat 3, pembenaran atau komentarnya menjadi pertimbangan desain. Yang keempat, peringkat 4, pembenaran atau komentarnya masih membutuhkan beberapa penghalang yang berdekatan dengan parit terbuka jika dekat dengan lalu lintas. Ide ini dipindahkan ke pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, 5 potensi pekerjaan yang dapat diterapkan tim value engineers. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan beberapa pilihan yang berpotensial dan dapat dilakukan berdasarkan standar dan ketentuan yang ada. Hal ini sangat dipengaruhi dari relasi atau hubungan dari biaya, performa, dan nilai dari garis besar proyek dan rekomendasi value engineers. Dari hasil evaluasi, didapatkan 5 potensi pekerjaan yang dapat dilakukan untuk diterapkannya rekayasa nilai atau value engineering, yaitu seperti tabel 9. Yang pertama itu eliminate temporary barrier, yang kedua contractor or business weekly meetings, 3A relocate utilities first, 3B risk mitigation separate utility contract, yang keempat innovative contracting. Fase pengembangan. Ide-ide yang mendapatkan nilai tinggi dikembangkan menjadi rekomendasi-rekomendasi VE. Deskripsi, gambar, kalkulasi, dan estimasi biaya disiapkan untuk setiap rekomendasi. Tabel berikut adalah ringkasan dari semua rekomendasi yang telah dihasilkan dan dampaknya terhadap proyek. Yang pertama, gunakan traffic barrels. Yang kedua, rapat mingguan kontraktor atau bisnis. Yang ketiga, A, relokasi utilitas pertama. Yang tiga, B, mitigasi resiko hingga kontrak utilitas terpisah. Yang keempat, kontrak inovatif. Total pengamatan biayanya sebesar 0,2 juta US dollar. Performanya yang paling besar ada pada 3A dan 4, sebesar 11%. Penilaian kinerja. Ketika tim VE mengembangkan rekomendasi, kinerja masing-masing harus dinilai kembali terhadap konsep dasar. Perubahan kinerja selalu didasarkan pada dampak keseluruhan terhadap total nilai proyek. Setelah data kinerja dan biaya dikembangkan oleh tim VE, perubahan bersih dalam nilai rekomendasi VE dapat dibandingkan dengan konsep desain asli. Memahami hubungan antara biaya, kinerja, dan nilai baseline proyek dan rekomendasi VE sangat penting dalam mengevaluasi rekomendasi VE. Membandingkan kinerja dan biaya menunjukkan rekomendasi mana yang berpotensi sebaik atau lebih baik daripada konsep dasar proyek dalam hal ini keseluruhan. Tabel 9 menjelaskan nilai matrik hasil. Pengembangan desain. Yang pertama itu 2014 dan 2015 sebagai masa konstruksi, mengadakan rute bypass sekali, dan mempertimbangkan cover untuk rambu di saat musim salju atau winter. Mengadakan constructability review dengan kontraktor yang pensiun, memangkas desain detail staging dan membebaskan kontraktor menentukan kontrol lintas berdasarkan spesifikasi di lapangan, maksimalkan sinyal dan rambu existing yang sudah ada, sehingga tidak perlu membuat atau mengadakan yang baru, membuat fase konstruksi proyek dalam 3 fase, menghilangkan fase ketiga, menggunakan joint utility trench untuk seluruh utilitas yang kering di sekitar trotoar, menutup seluruh interseksi yang tidak memiliki sinyal atau rambu. Hal ini akan menambah tingkat durasi penutupan jalan, mengidentifikasi dan memastikan kontraktor staging areas, memperbolehkan penggunaan reclaimed material untuk class 5 materials atau hasil urugan atau timbunan, tergantung pada apakah kontraktor dapat memenuhi standar dalam penggunaan material. Konsiderasi lainnya diperlukan untuk penyimpanan atau storage untuk material. Fase presentasi. Tim VE mempresentasikan hasil studi VE kepada owner dan tim desain untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang rekomendasi VE. Rekomendasi. Rekomendasi VE disajikan seperti yang ditulis oleh tim selama studi VE. Meskipun telah diedit dari laporan VE untuk mengoreksi kesalahan atau menjelaskan rekomendasi dengan lebih baik. Mereka mewakili temuan tim VE selama studi VE. Perbandingan biaya mencerminkan perbedaan atau delta antara ide dasar dan rekomendasi VE. Seiring kemajuan proyek, nilai-nilai ini dapat diperbarui untuk mencerminkan hasil implementasi yang sebenarnya. Nilai-nilai yang ditampilkan ini telah disesuaikan sebesar 10% untuk mencerminkan biaya kumulatif tambahan. Inilah tabel ke-7 yang menjelaskan markup perkiraan biaya. Yang pertama itu rekomendasi 1,
menggunakan traffic barrels, yaitu mengganti pembatas beton dengan traffic barrels. Dengan menggunakan hal ini, pergerakan lalu lintas secara umum dan kontraktor menjadi lebih mudah. Dengan meningkatkan kemudahan pengaturan median atau pembatas, traffic barrels juga dinilai lebih ekonomis atau pengadaan maupun penataan di lokasi lebih mudah tanpa diperlukannya alat-alat lainnya. Yang kedua itu rapat mingguan, bisnis atau kontraktor. Dibandingkan dengan rencana awal yang menghendaki City or State untuk memberikan business liaison untuk memastikan pihak owners mendapatkan update informasi atas jadwal dan progres dari proyek. Tim VE merekomendasikan kontraktor untuk menunjuk seorang atau perwakilan, kemungkinan besar foreman atau superintendent yang akan memberi update mingguan kepada owners. Yang ketiga, merelokasikan utilitas terlebih dahulu. Mengembangkan sistem kerja yang membutuhkan atau diperlukan untuk menyelesaikan instalasi pekerjaan, utama saluran air atau drainase, beserta sanitary shower pipe yang diajukan dan penggantian atau renovasi manhole mengikuti mulainya pekerjaan di bagian seksi proyek tersebut. Hal ini lebih fleksibel bila dibandingkan pembagian konstruksi yang terbagi menjadi 3 tahun, yaitu 2014, 2015, dan 2016. Rekomendasi keempat, resiko mitigasi atau memisahkan kontrak water main. Mengembangkan, mengiklankan, dan memisahkan proyek konstruksi yang dikhususkan untuk instalasi saluran air utama yang berhubungan dengan proyek renovasi Robert Street, di mana cara ini akan lebih fleksibel daripada ketentuan di awal yaitu konstruksi atau pembangunan dari renovasi atau perbaikan water main akan terbagi pada 2014, 2015, dan 2016. Dijelaskan pada tabel 11. Yang terakhir, rekomendasi 5 yaitu lelang kontrak yang inovatif. Guna mendapatkan hasil atau nilai dari keputusan yang terbaik, maka diusulkan sistem lelang kontrak yang inovatif dengan desain bid build project delivery untuk mengurangi dan memangkas durasi dari proyek. Dibandingkan dengan desain bid build hanya digunakan pada pengiklanan lelang proyek pada keputusan atau garis besar utama. Penilaian performa secara keseluruhan dari ide rekomendasi ini dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut ini. Fase implementasi. Tim Value Engineers mengevaluasi, menyelesaikan, membuat dokumen, dan menerapkan semua rekomendasi VE yang telah disetujui. Usulan rekomendasi Value Engineers yang disetujui. Berdasarkan tabel 10, dapat diketahui dari 5 rekomendasi yang disarankan oleh tim Value Engineers, hanya 3 ide yang diterima untuk diaplikasikan. 1 ditolak, dan 1 lainnya diterima untuk studi lebih lanjut ke depannya. Penghematan biaya yang didapatkan sebesar 0,2 juta US$. Alasan penerimaan atau penolakan rekomendasi. Yang pertama, penggunaan barrel lalu lintas. Rekomendasi ini dapat diterima dan dapat dengan mudah diimplementasikan dalam rencana akhir desain. Yang kedua, rapat kontraktor atau pemilik bisnis mingguan. Rekomendasi ini dapat diterima dan akan dijadikan bagian dari persyaratan atau spesifikasi proyek. Yang ketiga, keperluan relokasi utilitas terlebih dahulu di bawah jadwal spesifikasi proyek, mitigasi risiko hingga kontrak utilitas terpisah. Yang keempat, kontrak inovatif. Kota akan setuju untuk mengeksplorasi metode penawaran alternatif, yaitu penawaran A plus B, konsep teknis alternatif, insentif atau disentif, dan lain-lain. Mereka akan mencari arahan dari MN. Tentang panduan tentang item ini dan bahasa kontrak standar yang harus dimasukkan ke dalam dokumen penawaran untuk metode kontrak yang dipilih. Pemerintah kota menyarankan agar pertemuan dijadwal dengan MN. Construction Service untuk mengeksplorasi lebih lanjut manfaat dari penerapan opsi penawaran alternatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.